Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan baik ya. Karena dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, kita terbatas ruang, terbatas waktu, kemudian terbatas jarak juga. Semoga ini tidak menjadi halangan dan kendala kita untuk melaksanakan pembelajaran. Tetap semangat kan? Sebelumnya, kalian kan sudah tergabung di classroom, kelas kita, yang di kelas 10, kelas 10A itu kemarin Ibu sudah membagikan presensi, jadi nanti kalian bisa isi presensi di situ ya. Kalian bisa isi presensi seperti biasanya di situ, kemudian setelah isi presensi, nanti tapi presensinya setelah ini ya. Setelah ini kalian bisa isi presensi. Ibu juga sudah membagikan link YouTube yang kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur untuk kalian yang kemarin sudah membuka-buka sedikit apa itu teks prosedur, kemudian ada apa saja di situ. Mungkin kalian sudah tahu. Nah, tujuan dari teks prosedur itu apa? Ada yang tahu tujuan dari teks prosedur itu apa? oh ya. Ayo coba jangan malu-malu. Jadi tujuan kita belajar hari ini mengenai teks prosedur itu kita tahu langkah-langkah ketika kita melakukan sesuatu. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi kita bisa memberikan arahan kepada orang lain, bagaimana cara melakukan sesuatu, kemudian kita bisa menunjukkan kepada orang lain bagaimana kita mengerjakan sesuatu, itu tujuannya. Kita bagi kelompok dulu aja. Nanti kalian bisa lihat presentasi yang Ibu sudah bagikan link di YouTube itu. Kemudian nanti kalian bisa diskusikan. Nah, diskusinya seperti apa? Nanti diskusinya kalian berkelompok. Jadi kalian ada bersepuluh, nanti bisa berkelompok tiga-tiga, bersembilan ya, bersembilan, nanti bisa berkelompok tiga-tiga sesuai dengan presensi. Oke, silahkan berkelompok, silahkan berdiskusi, nanti kalian bisa menggunakan fasilitas WhatsApp, WhatsApp grup untuk saling bertanya jawab, berdiskusi atau apa, kemudian kalian bisa menggunakan apa ya? Oh ya, ini kan di sini juga ada fasilitas chat room. Jadi nanti kalian bisa tanya jawab di situ. Oke, silahkan bisa dimulai mulai dari sekarang ya. Ibu beri waktu 7 menit dari sekarang. Oke, silahkan berkelompok. Kita mulai sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Mustiora Harjo, apa itu teks prosedur, bagaimana strukturnya. Kita mulai dari yang pertama. Kesimpulannya, jadi benar seperti apa yang sudah kalian sampaikan tadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya ada langkah-langkahnya, itu sudah pasti teks prosedur, seperti itu. Oh iya, yang perlu kalian garis bawahi, yang namanya teks itu tidak harus selalu berbentuk teks tertulis ya. Jadi kalau misalnya itu bentuknya video, itu juga kalau isinya langkah-langkah seperti kalian lihat di YouTube, itu juga masuk ke dalam teks prosedur. Kemudian kalau misalnya kalian bikin SIM ke kantor polisi, umur kalian berapa? Sudah ada 17 tahun, sudah bikin SIM belum? Sudah, Ibu. Nah, itu kan Belum, Bu. ada. Oh, belum ada. Ya udah nanti kalau misalnya Iya. belum, kalian bisa bikin SIM. Ketika kalian bikin SIM, bikin KTP, itu ada apa namanya? Teks prosedur tapi bentuknya seperti infografik. Jadi ada gambar-gambar seperti itu. Dari yang pertama apa, yang kedua apa, itu juga masuk ke teks prosedur. Jadi, yang namanya teks itu tidak harus selalu berbentuk tulisan. Paham ya? Kemudian Bu. selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur itu apa? Kenapa kita harus membuat teks prosedur? Jadi tujuannya adalah memudahkan pembaca maupun pendengar. Nah, itu tadi yang Ibu maksud sebagai teks itu tidak selalu berbentuk tulisan. Di sini ada pendengar, berarti ada teks yang bentuknya itu adalah audio atau audio video. Seperti itu ya.
agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu tujuan dari teks prosedur. Selanjutnya, seperti yang tadi dikatakan teman kalian, struktur teks prosedur itu ada 1, 2, 3, 4. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkahnya, dan yang terakhir ada penutup. Jadi itu strukturnya. Selanjutnya, cirinya. Jadi ciri itu kan yang membedakan teks tersebut berbeda dengan teks lainnya. Cirinya yang pertama itu menggunakan pola kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu apa? Kalimat imperatif itu perintah. Misalnya, Ibu tadi mengatakan bahwa, ayo salah satu di antara kalian, iya, Mustio Raharjo, silahkan presentasi. Nah, itu kalimat perintah, itu kalimat imperatif. Jadi nanti ketika kalian bertemu dengan soal, mana yang termasuk kalimat imperatif? Nah, kalian tahu ya, oh kalimat imperatif adalah kalimat perintah, seperti itu. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu biasanya cirinya menggunakan awalan me atau awalan ber. Itu pasti kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi temporal atau yang sifatnya kronologis. Konjungsi masih ingat konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa? Iya, kata hubung. Kata hubung. Konjungsi temporal itu berarti kata hubung yang menyatakan waktu, misalnya selanjutnya. Jadi misalnya yang pertama kita teks prosedur untuk membuat SIM misalnya. Yang pertama silahkan datang ke kantor polisi. Selanjutnya silahkan melakukan registrasi. Nah, kata selanjutnya di situ merupakan konjungsi temporal. Itu contohnya. Bisa selanjutnya, bisa kemudian, itu. Selanjutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian. Nah, teks prosedur itu kan biasanya selain pembuatan SIM, itu biasanya ada di sini. Ketika kalian membuat sesuatu, misalnya kue, menyatakan rincian itu 1/4 tepung terigu, 1/4 kilogram tepung terigu. Nah, itu yang dimaksud rincian. Jadi jumlahnya itu mau berapa, mau seberapa, itu namanya menyatakan rincian. Jadi detail ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai teks prosedur. Oh, sebentar. Gitu ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini mengenai teks prosedur. Kemudian Ibu sudah siapkan evaluasi yang bentuknya Google Form. Untuk penggunaan Google Form tidak ada masalah ya. Ibu menyiapkannya dalam bentuk Google Form yang sudah di-share ke Google Classroom juga. Jadi di Classroom nanti kalian bisa lihat ada presensi. Jangan lupa isi presensi. Ibu sampaikan bahwa presensi itu sampai jam 11. Jadi kalau kalian isi lebih dari jam 11, artinya Ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran Ibu. Seperti itu ya. Kemudian sudah ada LKPD di situ dan evaluasi. Nanti bentuknya adalah Google Form. Kalian bisa langsung isi. Jangan lupa isikan nama, kelas. Oh ya, ini juga. Isikan nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Nama lengkap, jangan lupa. Jangan sampai kalian isi hanya nama panggilan, karena kita tidak terlalu akrab. Jadi kalau misalnya itu hanya nama panggilan, Ibu bisa saja tidak tahu itu siapa. Seperti itu ya. Jadi itu, ada pertanyaan untuk hari ini? Ibu kira cukup, jangan lupa untuk isi LKPD-nya, kemudian mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Ibu sampaikan, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan kemana-mana, pokoknya hindari kerumunan, hindari keramaian, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, hati-hati, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.